prediksikan bahwa di sekitar sebelum akhir tahun ini sudah bisa normal. Bahaya ini PLN. Ya. Ini pemadaman hanya dirasakan oleh rakyat kecil. Wah, ya. Lihat saja kompleks elit, orang-orang kaya, rumah-rumah pejabat, mal-mal, Siap. tidak pernah merasakan pemadaman. Kami PLN sudah melakukan all out ya. All out ini semua upaya kita sudah lakukan, jadi mohon doa dan dukungannya, mohon bersabar karena ini krisis kita jalani sama-sama. Ciri-ciri korupsi ini pejabat PLN. Siap. Bayangkan saja, 1 jam dilakukan pemadaman listrik di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Sudah berapa ton bahan bakar yang mereka bisa korupsi? One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen ini kita akan mendiskusikan terkait masalah yang terjadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Apa itu? Yaitu ada apa dengan pemadaman PLN yang terjadi sampai hari ini. Dan untuk mendiskusikan itu, kita mendatangkan orang yang berwenang untuk menjawab ini, yaitu manajer komunikasi PLN Unit Induk Daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Ahmad Amirul Sarip. Baik. Bang Ruli, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Bang Ruli ini merupakan manajer komunikasi Betul. PLN wilayah UID Sulsel Rabar. Sulsel Rabar, Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Tenggara dan Barat. Ya. Oke, Bang. Mungkin semua orang sudah tahu apa yang terjadi di 3 provinsi ini, yaitu pemadaman bergilir. Baik. Oke. Mungkin kami perlu tahu sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya ini. Baik, jadi Oke. Mungkin bisa langsung saya jelaskan ya. Jadi memang fenomena El Nino ini ya yang terjadi, saya kira semua masyarakat merasakan langsung ya. Fenomena El Nino ini yang sangat panjang, kemarau yang sangat panjang, itu sangat berpengaruh ke pembangkit listrik tenaga air yang kita punya. Dan kita tahu sendiri PLTA itu yang ada di sistem Sulawesi bagian selatan itu ada 33% dari total yang bisa disuplai pembangkit ya. Jadi itu mayoritas. Nah, yang bisa kita sampaikan juga dari total 850 megawatt pembangkit listrik tenaga air itu sekarang hanya bisa menyuplai sekitar 200 megawatt. Jadi ada kehilangan sekitar 75% di situ dikarenakan debit air yang makin menipis seperti itu. Bisa dikatakan bahwa pemasok primer dari listrik di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ini adalah PLTA. Ya, betul. Jadi salah satunya itu dari total daya mampu pembangkit itu di 2.500 megawatt, itu di 850-nya itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Bisa didekatkan sedikit. Oke. Jadi memang itu tadi ya, dari total 2.500 megawatt pembangkit yang ada di sistem Sulawesi bagian selatan itu 850-nya itu atau 33% itu adalah PLTA. PLTA. Betul, seperti. Selama dampak kemarau ini El Nino, pemadaman itu akan terus berjalan sambil kita menunggu dan berdoa ya hujan bisa turun, karena pasti kita sangat berpengaruh di PLTA itu. Kita juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan penambahan pembangkit. Oke, contohnya? Jadi, contohnya kita merelokasi mesin-mesin yang di luar Sulawesi Selatan itu ke Sulawesi Selatan untuk bisa menambahkan kapasitas pembangkit. Oke. Ya, itu jumlahnya sekitar 85 megawatt tapi sekarang masih on progress. Belum berfungsi? Sudah berfungsi sekitar 10-11 megawatt. Dan program itu sekiranya bisa menutupi berapa persen dari kehilangan itu apa? Dari PLTA? Jadi saya jelaskan dulu ya sebelumnya ya. Oke. Jadi sistem Sulbaksel itu namanya sistem Sulbaksel ya, tapi dia mengcover Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tengah sebagian di daerah Poso, kemudian di Sulawesi Tenggara daratan ya. Yaitu semua sudah interkoneksi. Nah, total pembangkit yang bisa untuk daya
daya mampu pembangkit yang mengcover semua sistem itu di 2.500 megawatt. Nah, kemudian beban puncak penggunaan pelanggan itu ya, itu di sekitar 1.800 megawatt. Oke. Ya, jadi secara normal seharusnya kita masih surplus di sekitar 600-700 megawatt. Nah, namun kemudian karena adanya tadi yang saya jelaskan ya, karena fenomena El Nino, pembangkit listrik tenaga air kita itu kehilangan sampai sekitar 600 megawatt. Jadi memang sekarang itu sangat tipis antara kemampuan pembangkit dengan daya pemakaian pelanggan. Seperti itu. Jadi ada sangat tipis ya. Jadi kita itu bisa dibilang kekurangan sekitar 100 megawatt. Karena ternyata itu di El Nino bukan hanya mempengaruhi air ya, tapi juga tidak ada angin yang berputar. Jadi kita juga memiliki PLTB namanya istilahnya. PLTB itu pembangkit listrik tenaga Bayu yang totalnya 2 kali 70 megawatt ya, 70 di Jeneponto, 70 di Sidrap. Jadi totalnya ada 140 megawatt. Nah, itu juga tidak bisa berputar secara optimal karena tidak ada air karena pengaruh El Nino juga. Nah, jadi itu dari 140 paling hanya sekitar 20 megawatt. Jadi kita sudah kehilangan di situ sekitar 100 megawatt juga. Saya mau tahu sebenarnya berapa banyak total pembangkit yang digunakan oleh PLN ya di wilayah Sulsel Rabar ini. Ya, jadi kalau pembangkit ya, mungkin kalau jumlahnya pasti banyak. Nah, ini ada puluhan pembangkit, tapi kan jenis-jenisnya beda. Kita kategorikan dulu berdasarkan jenisnya ini. Nah, jadi yang paling tadi dari 2.500 itu, yang paling besar ininya adalah kan PLTU. PLTU itu sekitar 1.000 megawatt. 1.000 megawatt. Ya, itu sudah beroperasi secara maksimal. Ya, di sekitar 800-900 megawatt ya. Kemudian ada juga yang terbesar kedua yaitu di yang tadi PLTA. Ya, itu sekitar 850 megawatt. Kalau digabung berarti kurang lebih sudah 1.800. 1.800 itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada dari thermal atau PLTGU dan PLTD. Itu sekitar 500 megawatt. 500. Berarti kurang lebih 2.300. Saya coba bantu 2.300 ya, betul. Ya. Kemudian tadi PLTB yang Bayu. Nah, Bayu itu sekitar 140 megawatt. 140 megawatt. Nah, berarti tadi sekitar 2.500-an. Itu dia. Makanya total itu pembangkit secara kategori di ya. Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Betul. Kemudian penggunaan harian. Ya, penggunaan harian masyarakat itu sekarang sampai beban puncaknya ya. Iya. Beban puncaknya itu di sekitar 1.700 sampai 1.800-an megawatt. 1.700 sampai 1.800 megawatt. Sedangkan dampak dari El Nino ini menyisakan berapa megawatt? 1.600-an saja. 1.600-an. Berarti terdampak kurang lebih 100. Tidak, kan itu pemakaian tadi yang 1.700. Kalau pembangkit tadi dari 2.500 sekarang menjadi 1.600. Sedangkan penggunaan harian? Penggunaan harian masih di sekitar 1.700-1.800 megawatt. Jadi ada 100 megawatt yang istilahnya kita lakukan manajemen beban. Manajemen beban itu artinya ada sebagian pelanggan yang merasakan padam supaya pelanggan yang lain bisa tetap menyala. Inilah yang terjadi beberapa bulan terakhir. Iya, betul. Kalau El Nino ini berlangsung sampai 1 tahun ke depan, apakah kita akan merasakan pemadaman sampai 1 tahun? Jadi itulah apa namanya, itu plus minusnya kita memiliki energi baru terbarukan ya, sumber energi yang dari alam ya. Karena kalau plusnya tentunya karena ini ramah lingkungan ya, karena tidak ada batu bara yang dibakar, tidak ada solar yang dibakar. PLTA itu sangat ramah lingkungan. Tetapi minusnya adalah kita sangat bergantung dengan kondisi lingkungan, kondisi cuaca. Nah, jadi kalau dibilang mau fenomenanya El Nino ini berkepanjangan, saya rasa bukan hanya listrik yang kena ya. Saya kira semua bukan hanya listrik tapi air juga dan lain-lain, karena sangat luar biasa kalau sampai panas berkepanjangan ya. Jadi secara ini kita sudah mitigasi sebetulnya. Karena panjang seperti ini pun baru terjadi di tahun ini. Benar. Selama saya tinggal di Makassar, Bang. Ya. Abang juga kan orang Makassar kan? Betul.
Jadi yang terdampak itu semua sebenarnya. Dan Iya. sepanjang mungkin belasan tahun saya di Makassar itu baru pertama kali ini. Sepanjang ini ya. Sepanjang betul. Jadi memang karena ini kita sebetulnya sudah mitigasi untuk PLTA itu sudah dihitung jadwal panjang panas itu mempengaruhi air segini. Ini sebetulnya masih mampu kita. Cuma memang karena panjang musim ini El Nino ini yang di luar dugaan ya, bisa sampai sepanjang ini. Kembali ke poin awal. Kalau seandainya El Nino ini di luar prediksi kita. Iya. Ada yang memprediksi sampai akhir tahun. Iya. Ya. Kalau berlanjut, otomatis kan kekeringan itu akan terus berlanjut. Iya. Berarti pemadaman akan terus terjadi. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah menambahkan relokasi pembangkit ya untuk menambah gapnya yang sekitar 100 megawatt itu. Nah, kita sudah merelokasi pembangkit sekitar 85 megawatt. Itu sudah on progress semuanya dengan target awal November bisa beroperasi. Awal November. Jadi saya perlu tuh bocoran sebenarnya. Kira-kira ini kan sudah pasti PLN melakukan analisis mendalam dan seterusnya. Ini sampai kapan? Iya, jadi memang kami prediksikan ini bisa sebetulnya secepat mungkin kita bisa ini ya, karena terlihat sudah mulai hujan beberapa hari ini, dan di lokasi-lokasi daerah aliran sungai juga itu sudah mulai ada intake atau air masuk ya. Khususnya kemarin sudah di Bakaru sudah mulai menambah jumlah air di daerah aliran sungainya atau di damnya juga. Mudah-mudahan kita bisa prediksikan bahwa di sekitar sebelum akhir tahun ini sudah bisa normal. Seperti itu. Jadi dengan bantuan tadi pembangkit yang sudah masuk, sudah bisa langsung beroperasi, itu harapan kami bisa langsung sistem kembali normal seperti itu. Jadi yang bisa saya sampaikan ke masyarakat, yang pertama-tama yaitu mohon maaf sebesar-besarnya atas segala ketidaknyamanan yang terjadi ya. Karena sesungguhnya yang paling ingin untuk sistem ini normal kembali itu adalah PLN sendiri ya. Jadi memang ini adalah krisis kita bersama yang kita rasakan, bukan hanya dari sisi kelistrikan, dari semua juga. Harapan kami ini mohon doanya kepada masyarakat agar supaya bisa hujan turun di daerah-daerah, khususnya di daerah aliran sungai yang menyuplai PLTA yang besar tadi, supaya normal kembali bisa sistem. Dan juga mohon doanya juga agar semua usaha-usaha yang PLN telah lakukan seperti relokasi pembangkit dan menerjunkan ratusan petugasnya itu bisa berjalan lancar, sehingga sistem bisa kembali normal seperti itu. Jadi Bang, sebelum kita datang di ruang podcast ini, saya sudah kumpulkan semua unek-uneknya netizen. Pasti banyak sekali. Banyak sekali, iya. Tapi kan saya tidak bisa mewakili semua. Betul. Tapi saya mengambil beberapa item yang menurut saya itu perlu terklarifikasi. Mungkin yang paling pertama, Bang, banyak yang komplain yang bermasalah ini hanya PLN Sulsel Rabar. Nah di Jakarta, di Jawa itu tidak bermasalah. Baik, jadi itu tadi sempat saya jelaskan juga ya, bahwa bauran EBT atau energi baru terbarukan itu yang dari PLTA itu Sulsel merupakan yang terbesar, salah satu yang terbesar ya di persentasenya dibandingkan daerah lain di Indonesia. Jadi secara total EBT kita itu dari 2.500 megawatt tadi itu 40% itu adalah EBT, dan 850 megawattnya tadi itu dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi memang kita mayoritas itu dari PLTA, dan kita sangat bergantung dengan pembangkit listrik tenaga air, dan tentunya dengan variasi musim ini kita sangat bergantung dari situ. Jadi memang pemasoknya berbeda antara Pulau Jawa dengan Sulawesi ya? Ya, kan sistemnya beda, terpisah mereka. Iya, karena kan ada yang saya sampaikan di poin tadi. Jawa kok aman-aman saya masa di Makassar. Iya, betul. Atau Sulawesi Selatan bermasalah. Iya, kalau untuk di Jawa sistemnya aman karena pembangkit listriknya lebih bervariasi, lebih banyak ya. Dan tidak saling menopang ya? Kalau di Jawa ada sistem juga yang saling menopang sepanjang Jawa. Kalau Jawa dan Sulawesi tidak saling menopang? Tidak. Oh, tidak. Iya, Jadi karena terpisah pulau, pembangkitnya terpisah daratan. Ini yang menarik yang kedua, Bang. Ya. Ada yang katakan begini, ciri-ciri korupsi ini pejabat PLN.
Siap. Bayangkan saja 1 jam dilakukan pemadaman listrik di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Sudah berapa ton bahan bakar yang mereka bisa korupsi? Iya, Pak. Kalau dibilang berapa ton bahan bakar ya, secara bahan bakar malah kalau untuk PLTU sendiri tadi saya sudah jelaskan bahwa itu PLTU beroperasi maksimalnya. Tidak ada pembangkit-pembangkit yang harusnya pemeliharaan, malah kita operasikan maksimal supaya untuk bisa melayani masyarakat. Oke. Yang pembangkit listrik tadi tenaga air itu yang tidak beroperasi, itu tidak menggunakan bahan bakar, sumbernya dari gitu. air. Iya. Jadi tidak jadi korupsi ya. Sumbernya dari air dan juga yang tadi PLTB sumbernya dari angin. Dari angin. Nah, jadi memang tidak ada bahan bakar di situ yang dibakar. Sementara untuk PLT yang tadi PLTU, PLTD itu beroperasi semua maksimal. Oke. Iya. Kemudian yang selanjutnya, Bang. Siap. Ada yang bertanya, bahaya ini PLN. Ya. Ini pemadaman hanya dirasakan oleh rakyat kecil. Wah, ya. Lihat saja kompleks elit, orang-orang kaya, rumah-rumah pejabat, mal-mal, tidak pernah merasakan pemadaman. Benar? Saya bisa bilang itu tidak benar ya. Karena secara sistem kami sudah mengatur ya, itu pengaturan yang tadi saya jelaskan manajemen beban itu rata dan adil. Memang ada beberapa jalur VIP namanya. Jalur VIP ya. Jalur VIP itu adalah jalur-jalur yang memang tidak boleh lama dipadamkan ya, seperti rumah sakit. Satu rumah sakit. Ya, penyimpanan vaksin. Itu yang bersangkutan dengan kesehatan, nyawa manusia. Nyawa manusia. Ya, itu kan yang paling penting. Memang kita sangat bergantung di situ ya. Dan juga daerah-daerah TNI yang rawan ada senjata konflik dan ya. Jadi ada objek-objek vital nasional yang itu memang kita masuk dalam jalur VIP. Dan itu memang menjadi aturan. Iya, memang itu dijadikan prioritas untuk tidak lama padamnya. Itu pun masih tetap kena padam biasanya. Oke. Tapi kalau yang seperti yang tadi? Saya lanjutkan. Namun yang biasa dilihat masyarakat itu kenapa mal tidak dipadamkan? Kenapa rumah-rumah pejabat tidak dipadamkan, rumah-rumah besar? Itu sebetulnya kena padam juga. Tetapi mereka menggunakan genset pribadi. Jadi yang kelihatan dari luar itu kenapa ini tidak padam ya mallnya, padahal kita itu sudah kalau di jam malam atau di jam beban puncak itu mereka sudah melepas ininya, tidak menggunakan PLN dan menggunakan genset pribadi. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Saya coba menggabungkan dua pertanyaan yang saya pikir bisa dijawab lah. Ada yang bertanya ini, kasihan ini pemadaman, kenapa mesti malam hari, kita harus istirahat. Tapi di yang lain ada yang bertanya, kenapa harus di siang hari, harusnya di malam hari. Itu bisa dijawab itu, Bang. Jadi memang itu tadi saya bilang ya, kita tidak bisa mengakomodir satu sisi saja ya. Jadi memang yang kita lakukan manajemen beban itu sebisa mungkin memenuhi keadilan ya, sesuai dengan jam kondisi sistem pada saat itu. Jadi umpamanya bebannya yang dibutuhkan untuk di-manage itu sekitar 100 mega, yaitu 100 mega kita bagi rata. Tapi tiba-tiba ada masuk pembangkit nih. Tadi contohnya tadi malam Bakaru, tiba-tiba ada hujan masuk, bisa beroperasi baik, tiba-tiba hanya butuh 50 mega. Jadi kan kita bagi lagi 50 bagi rata. Seperti itu. Jadi memang ada yang biasa tidak terkena padam, kita sudah jadwalkan, namun dia tidak dikenakan padam karena sistem sudah semakin membaik. Nah, seperti itu. Dan ada juga yang bertanya, Bang. Saya pahami kondisi yang terjadi sebenarnya. Baik. Tapi PLN Sulsel Rabar ini tidak profesional. Kenapa tidak profesional? Karena selalu melenceng dari jadwal. Betul. Yang sudah dijadwalkan padam atau dijadwalkan 3 jam. Ada yang tidak padam dan lebih dari 3 jam. Betul. Jadi memang di setiap jadwal yang kami kirimkan atau kita posting pun itu ada keterangannya di bawahnya bahwa ini bisa saja berubah mengikuti kondisi kelistrikannya. Tadi yang saya jelaskan bisa saja tergantung supply. Tergantung supply pembangkitan. Apakah bisa saja ini semakin kecil yang padam, semakin sedikit yang padam, bisa juga semakin besar yang padam. Jadi kalau jadwal umpamanya kita sudah jadwalkan si A yang kena, si A, B, C yang kena ya di jam tersebut, kemudian masih kita ternyata supply berkurang, jadi kita butuh D lagi, itu D diambil tentunya dari jadwal yang sudah kita jadwalkan sebelumnya, jadi ada bergeser. Tapi itu kita senantiasa sampaikan ke masyarakat juga ya, tapi memang diinformasikannya setelah itu sudah terjadi. Biasanya seperti itu.
Dan itu sifatnya emergency, jadi Ya, pemberitahuannya terkadang tidak tersampaikan. Karena saya lihat Iya. kan kalau saya mau cross check, kalau pemadaman lewat berita dan seterusnya, dan kadang tidak Iya. update. Iya, betul. Nah, dan Iya. biasa di Instagram PLN juga, Sulsel Iya. Rabar, itu kadang juga tidak tercatat, tapi terjadi pemadaman. Iya, itu tadi yang saya bilang, itu karena tiba-tiba emergensi perubahan. Karena kalau kita menahan terus tidak memadamkan, itu bisa saja terjadi yang namanya sistemnya kolaps ya. Kalau terlalu besar beban yang pemakaian, tapi yang daya mampu yang bisa dibangkitkan itu kecil, itu bisa saja sistem kalau istilahnya zaman dulu terjadi blackout ya. Oke. Jadi memang kita harus mengatur supaya tetap seimbang ya, antara yang mampu kita produksi dengan yang dipakai oleh masyarakat, seperti itu. Oke. Terkait persoalan hujan, Ya. ada juga yang berkomentar seperti ini. Kemarin itu sudah hujan, harusnya hari Iya. ini sudah tidak mati lampu. Iya. Jadi itu yang saya jelaskan tadi ya. Hujan bisa saja terjadi di mana-mana ya. Jadi yang kita butuhkan adalah hujan-hujan di lokasi daerah aliran sungai PLTA, khususnya PLTA besar ya, seperti PLTA Poso, yang disuplai dari daerah Danau Poso dan aliran Sungai Poso. Kemudian ada PLTA Malea yang disuplai dari daerah aliran Toraja dan Sungai Sadang ya, Sungai Sadang di Enrekang dan Toraja. Kemudian ada PLTA Bakaru yang disuplai dari daerah aliran Sungai Mamasa. Nah, hujan-hujan di daerah situlah yang nantinya akan mengisi suplai di PLTA besar. Nah, itu yang harapan kita terjadi hujan di Itu daerah yang sangat sana. penting ya di Itu situ. yang sangat penting. Yang selanjutnya ada lagi Iya. yang bertanya, apa gunanya pembangkit tenaga angin yang ada di PLTB. Jeneponto dan Sidrap itu? Iya. Hiasan jika. Jadi ya tadi untuk PLTB sendiri itu kan tadi juga saya jelaskannya bahwa itu tergantung variasi musim. Variasi ternyata fenomena El Nino ini selain panas berkepanjangan, kemarau, ternyata angin juga tidak ada. Oh begitu. Tidak sebesar normal biasanya ya. Jadi memang tadi dari total 140 megawatt itu kita cuma bisa disuplai 20 sampai 30 megawatt. Kecil ya. Kecil. Berarti El Nino ini memang bukan cuma berdampak di kemarau tapi di angin. Iya, betul. Oh, ngeri juga. Fenomena El Nino seperti itu. Oke, sebagai penutup Bang, Ya. mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada masyarakat? Mungkin ya itu tadi saya sampaikan. Yang pertama tadi mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena kami PLN sudah melakukan all out ini, semua upaya kita sudah lakukan. Jadi mohon doa dan dukungannya, mohon bersabar karena ini krisis kita jalani sama-sama. Kemudian mohon untuk menggunakan peralatan listriknya itu lebih efektif ya, lebih efektif, lebih efisien. Jadi untuk yang tidak umpamanya tidak digunakan bisa dihemat terlebih dahulu supaya pelanggan-pelanggan lain bisa merasakan listrik juga, seperti itu, supaya manajemen beban kita mengaturnya lebih mudah. Oke. Ya. Selanjutnya mungkin Bang, mau kita lanjut yang tadi Apa itu? yang Oh, baca yang- slide. Oh, yang baca slide-nya ya.